Ya, halo Mams, saya adalah Dr. Bram Pradipta, saya adalah seorang spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dari Klinik Kehamilan Sehat Harapan Indah. Hari ini kita akan membahas mengenai kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Kehamilan ektopik adalah kehamilan di mana embrio menempel di tempat yang tidak semestinya, yaitu berada di luar rahim. Dia bisa menempel di mulut rahim atau di serviks, yang kedua bisa menempel di indung telur, yang ketiga bisa di saluran telur, atau bahkan bisa di perut atau di rongga abdomen. Untuk mendeteksi kehamilan ektopik, bisa dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik dan juga dengan pemeriksaan ultrasonografi. Pada pemeriksaan fisik, biasanya rahimnya didapatkan tidak sebesar usia kehamilan yang seharusnya. Selain itu juga bisa didapatkan adanya nyeri goyang pada saat pemeriksaan. Begitu juga dengan pemeriksaan perut. Pada pemeriksaan perut, seringkali ibu merasa nyeri perut. Sedangkan pada pemeriksaan USG, tentu kita bisa melihat bahwa kantong kehamilan tidak berada di dalam dinding rahim, melainkan berada di 4 tempat tadi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, kapan kehamilan ektopik bisa diketahui? Oke, kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan bisa diketahui dari awal kehamilan. Paling tidak 1 minggu sampai 2 minggu sesudah dari tanggal haid seharusnya, jadi terlambat haid, maka kita bisa melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Pada pemeriksaan ultrasonografi pada kehamilan 5 sampai 6 minggu, seringkali sudah didapatkan adanya kantong kehamilan atau gestational sac. Nah, ini tidak didapatkan di dalam dinding rahim, melainkan di luar rahim. Jadi mulai dari kehamilan 5 sampai 6 minggu, kita sudah mulai bisa mengetahui apakah kehamilannya berada di dalam rahim atau di luar rahim. Faktor resiko kehamilan ektopik apa aja sih, Dok? Penyebab kehamilan ektopik sendiri sebetulnya masih belum diketahui secara pasti, tapi memang ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya kehamilan ektopik tersebut. Yang pertama, usia lanjut. Usia di atas 35 tahun ternyata lebih beresiko untuk terkena kehamilan ektopik dibandingkan dengan orang yang hamil dengan usia kurang dari 35 tahun. Yang kedua, adanya infeksi menular seksual seperti chlamydia dan gonore yang menyebabkan gangguan pergerakan saluran telur. Yang ketiga adalah penyakit lain seperti endometriosis. Penyakit ini juga menyebabkan gangguan dari fungsi saluran telur. Yang keempat adalah apabila ada riwayat operasi sebelumnya, baik secara laparoskopi atau laparotomi atau operasi membuka perut. Dan yang terakhir adalah merokok. Ibu yang merokok ternyata memiliki faktor resiko yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tidak merokok. Apakah kehamilan ektopik perut juga dapat membesar? Oke. Pada kehamilan ektopik, perut memang masih bisa membesar, terutama pada usia-usia awal kehamilan. Karena sebetulnya tergantung dari di mana tempat dia menempel. Kalau dia menempel di saluran telur yang cukup besar, atau misalnya bagian kornu dari tuba, maka kehamilannya bisa lumayan lanjut, kurang lebih bisa sampai 12-13 minggu. Tapi kalau misalnya dia menempel di saluran yang kecil dari saluran telur, seperti ampula misalnya, kehamilan hanya sampai 8-10 minggu saja. Ada juga kehamilan ektopik yang menempel di dalam rongga perut, yang bisa menempel misalnya di usus, atau di omentum dari rongga perut. Nah, ini kehamilannya bahkan bisa menjadi sampai kehamilan lanjut atau sampai cukup bulan. Tapi tentu saja juga cukup berisiko terjadinya perdarahan. Orang yang sudah pernah kehamilan ektopik sebelumnya pada saluran telur yang sebelah kiri misalnya atau sebelah kanan, maka dia masih memiliki kemungkinan untuk hamil di saluran telur sisanya. Dan ini masih juga beresiko untuk terjadi kehamilan ektopik karena biasanya ada penyakit penyertanya. Tadi saya bilang bisa ada infeksi chlamydia, gonore, atau keputihan, atau endometriosis. Nah, maka untuk sebelum hamil kembali, pastikan bahwa segala faktor risiko tadi telah diatasi. Orang yang dengan infeksi chlamydia atau gonore sebelumnya harus diobati. Kemudian orang dengan endometriosis juga harus ditata laksana, bisa diberikan terapi untuk endometriosisnya, atau juga dioperasi untuk mengatasi endometriosis. Untuk mencegah kehamilan ektopik, maka pastikan saluran telur dan rahim dalam kondisi yang prima. Apabila memang ada infeksi, lakukan terapi, lakukan pengobatan, datang ke dokter kandungan. Apabila ada permasalahan endometriosis, atasi, atau bila perlu dioperasi.
Apabila ada riwayat merokok faktor resiko sebelumnya, baik secara aktif maupun pasif, hentikan. Jadi, stop rokok sama sekali. Oke, sekian dulu untuk Q&A kali ini. Terima kasih untuk para momils yang sudah mendengarkan Q&A. Semoga bermanfaat. Dan apabila masih ada pertanyaan lebih lanjut, bisa datang ke Klinik Kehamilan Sehat Harapan Indah atau ke klinik kehamilan sehat manapun yang terdekat di lokasi momils. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di post ini. Dadah!